Bahagia sekali orang yang menahan lidahnya daripada berkata-kata secara berlebih-lebihan. Berbahagialah orang-orang yang dapat mengendalikan dirinya sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan mampu memberi kepada semua orang dengan hartamu. Akan tetapi, kamu bisa memberi kepada semua orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas ialah yang memberikan, dan tangan yang di bawah ialah meminta. Barang siapa yang menanggung anak yatim di rumahnya, yakni ia diberi makan dan minum, maka Allah akan memasukkan dia di surga, kecuali jika ia melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Allah berfirman, hai anak Adam, infakkanlah, nafkahkanlah hartamu, niscaya aku memberikan nafkah kepadamu. Sesungguhnya sedekah itu dapat menghilangkan murka Allah dan dapat mencegah dari kematian yang buruk. Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekah seseorang walau hanya sesuap akan dikembangbiakkan olehnya seperti gunung, maka bersedekahlah. Turunkanlah rezekimu dengan mengeluarkan sedekah. Nabi bersabda, bila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya semata-mata karena harapkan ridha Allah, maka sama dengan dia memberi sedekah. Barang siapa menanam suatu tanaman, kemudian ada burung atau siapapun mencari rezeki dan makan dari tanaman itu, maka bagi penanam tersebut adalah sebagai sedekah. Orang dermawan dekat kepada Allah, dekat kepada rahmatnya, serta selamat dari siksanya. Sedangkan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, dan dekat sekali kepada siksanya. Rasulullah SAW memerintahkan agar zakat fitrah diberikan sebelum manusia berangkat sholat. Rasulullah bersabda, pintu-pintu sedekah itu adalah bertakbir, bertasbih, bertahmid, beristighfar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah daripada yang mungkar, menyingkirkan duri, tulang, dan batu di jalan yang dilalui orang, menuntun orang buta, membantu orang tuli untuk mendengar sesuatu perkataan. Semua itu adalah pintu sedekah bagimu terhadap dirimu. Sesungguhnya orang yang termasuk orang yang baik-baik ialah orang yang paling baik akhlak dan adab sopannya. Seorang mukmin yang bergaul dan sabar terhadap gangguan orang lebih besar pahalanya dari yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi gangguan mereka. Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk, dan kawan bergaul yang soleh lebih baik daripada menyendiri. Berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam, dan berdiam adalah lebih baik daripada berbincang yang buruk. Amal perbuatan yang paling disukai Allah sesudah fardu ialah memasukkan kesenangan ke dalam hati seorang muslim. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya. 3 perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, saling menyadarkan satu sama lain, dan menyantuni saudara-saudaranya. Tiada satupun yang lebih berat dalam timbangan dari akhlak yang baik. Tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan, dan tidak ada harta yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Tidak ada kesendirian yang lebih terisolir dari ujub perasaanku, dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan yang baik dan matang, dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Tidak ada warak yang lebih baik dari menjaga diri, dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakkur, serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. Menghemat dalam nafkah separuh pendapatan, belanja dan mengasihi serta menyayangi orang lain adalah separuh akal, sedangkan bertanya dengan baik adalah separuh ilmu.
Kemuliaan orang adalah agamanya, harga dirinya, kehormatannya adalah akalnya, sedangkan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya. Kebijaksanaan adalah tongkat yang hilang bagi seorang mukmin. Dia harus mengambilnya dari siapa saja yang didengarnya, tidak peduli dari sumber mana datangnya. Artinya, kita jangan melihat siapa yang memberi nasihat, tapi apa isi nasihatnya. Yakinlah bahwa segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu hanya sebagai perantara. Kalau kamu sudah tidak punya malu lagi, lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Tidak ada sesuatu yang ditelan seorang hamba yang lebih afdol di sisi Allah daripada menahan amarah yang ditelannya karena keridhaan Allah Ta'ala. Seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, berpesanlah kepadaku." Nabi SAW berpesan, "Jangan suka marah." Sahabat itu bertanya ulang, dan Nabi SAW tetap berulang kali berpesan, "Jangan suka marah. Barang siapa banyak diam, maka dia akan selamat." Di antara akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan baik bila mendengarkan pembicaraan, tekun bila berjumpa orang lain menyambut dengan wajah ceria, dan bila berjanji ditepati. Hati-hatilah terhadap prasangka. Sesungguhnya prasangka adalah pembicaraan paling dusta. Bukan akhlak seorang mukmin berbicara dengan lidah yang tidak sesuai kandungan hatinya. Ketenangan, sabar, dan berhati-hati adalah dari Allah, dan tergesa-gesa terburu-buru adalah dari setan. Seorang yang baik keislamannya ialah meninggalkan apa yang tidak berkepentingan dengannya. Dekatkanlah dirimu kepadaku Allah dengan mendekatkan dirimu kepada kaum lemah, dan berbuatlah ihsan kepada mereka. Sesungguhnya kamu memperoleh rezeki dan pertolongan karena dukungan dan bantuan kaum lemah di kalangan kamu. Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh Ar-Rahman Allah. Cukuplah seseorang dikatakan jahat jika ia menghina saudara sesama muslim. Alangkah baiknya orang yang sibuk meneliti aib sendiri dengan tidak mengurusi aib orang lain. Barang siapa memaafkan saat ia mampu membalas, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. Jangan sekali-kali kamu menganggap remeh kebajikan meski kelihatannya tidak berharga, yaitu seperti ketika kamu menyambut temanmu dengan menampakkan wajah yang berseri-seri. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW berkata, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan puasa, sholat, dan zakat, tetapi dia pernah mencaci maki orang dan menuduh orang itu berbuat zina. Dia pernah memakan harta orang itu, lalu dia menanti orang ini menuntut dan mengambil pahalanya sebagai tebusan, dan orang itu mengambil pula pahalanya. Bila pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebusan atas dosa-dosanya, maka dosa orang-orang yang menuntut itu diletakkan di atas bahunya, lalu dia dihempaskan ke api neraka. Kelak akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu, yaitu penyakit sombong, kufur nikmat, dan lupa daratan dalam memperoleh kenikmatan. Mereka berlomba mengumpulkan harta dan bermegah-megah dengan harta. Mereka terjerumus dalam jurang kesenangan dunia, saling bermusuhan dan saling iri, dengki dan dendam, sehingga mereka melakukan kezaliman atau melampaui batas. Janganlah engkau menyepelekan kebaikan sedikit pun, meski sekedar menuangkan air dari ember timbamu ke bejana orang yang meminta air, dan meski sekedar berbicara dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. Ada 3 hal yang termasuk pusaka kebajikan, yaitu merahasiakan keluhan, merahasiakan musibah, dan merahasiakan sedekah. Orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah, dan orang yang bila terkena ujian dan cobaan, dia bersabar. Barang siapa tidak memperhatikan, mempedulikan urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk dari mereka. Jangan menunjukkan kegembiraan atas
penderitaan saudaramu, niscaya Allah akan menyelamatkannya dan akan melimpahkan musibah kepadamu. Apabila kamu memukul, hindarilah wajah. Wahai segenap manusia, sesungguhnya Robmu satu dan Bapakmu satu. Tidak ada kelebihan bagi seorang Arab atas orang Ajam atau bukan Arab, dan bagi seorang yang bukan Arab atas orang Arab, dan yang berkulit merah atas yang hitam, dan yang hitam atas yang merah, kecuali dengan ketakwaannya. Apakah aku sudah menyampaikan hal ini? Barang siapa meniru-niru tingkah laku suatu kaum, maka dia tergolong dari mereka. Tidak akan masuk surga orang yang suka mencuri berita, suka mendengar-dengar berita rahasia orang lain. Kawan, pendamping yang soleh ibarat penjual minyak wangi. Bila dia tidak memberimu minyak wangi, kamu akan mencium keharumannya. Sedangkan kawan pendamping yang buruk ibarat tukang pandai besi. Bila kamu tidak terjilat apinya, kamu akan terkena asapnya. Tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu, dan janganlah berbuat berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu. Orang yang diajak bermusyawarah adalah orang yang bisa memegang amanat. Kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dengan hartamu, tetapi dengan wajah yang menarik dan dengan akhlak yang baik. Jauhilah segala yang haram, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah. Relalah dengan pembagian rezeki Allah kepadamu, niscaya kamu jadi orang yang paling kaya. Berperilakulah yang baik kepada tetanggamu, niscaya kamu termasuk orang mukmin. Cintailah orang lain pada hal-hal yang kamu cintai bagi dirimu sendiri, niscaya kamu tergolong muslim. Dan janganlah terlalu banyak tertawa, sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. Allah mewahyukan kepadaku agar kamu berperilaku rendah hati, agar tidak ada orang yang menzalimi orang lain atau menyombongkan dirinya terhadap orang lain. Kebajikan ialah akhlak yang baik dan dosa ialah sesuatu yang menjanggal dalam dadamu dan kamu tidak suka bila diketahui orang lain. Mintalah fatwa keterangan hukum kepada hati dan jiwa. Kebajikan ialah apa yang menyebabkan jiwa dan hati tentram kepadanya, sedangkan dosa ialah apa yang merisaukan jiwa dan menyebabkan ganjalan dalam dada. Walaupun orang-orang meminta atau memberi fatwa kepadamu, orang yang membawa atau mengangkut sendiri barang dagangannya, maka dia terbebas dari kesombongan. Orang yang mengharamkan kelemah lembutan, maka akan diharamkan baginya segala kebaikan. Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku, kemudian ia memberatkan mereka, maka beratkanlah ia. Dan siapa saja yang mengurus urusan umatku, kemudian ia bersikap lemah lembut kepada mereka, maka lemah lembutlah engkau kepadanya. Di antara tanda-tanda kesengsaraan adalah mata yang beku, hati yang kejam, dan terlalu memburu kesenangan dunia, serta orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Allah Azza wa Jalla mewajibkan 7 hak kepada seorang mukmin terhadap mukmin lainnya, yaitu 1. Melihat saudara seimannya dengan rasa hormat dalam pandangan matanya. 2. Mencintainya di dalam hatinya. 3. Menyantuninya dengan hartanya. 4. Tidak menggunjingnya atau mendengar pergunjingan terhadap kawannya. 5. Menjengguknya bila ia sakit. 6. Melayat jenazahnya. 7. Dan tidak menyebut kecuali kebaikannya sesudah ia wafat. Sebaik-baik kamu ialah yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya, dan seburuk-buruk kamu ialah yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari kejahatannya. Aku mengagumi seorang mukmin, bila memperoleh kebaikan dia memuji Allah dan bersyukur, bila ditimpa musibah dia memuji Allah dan bersabar.
Seorang mukmin diberi pahala dalam segala hal walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut istrinya. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang mukmin yang lemah dalam segala kebaikan. Aku menjenguk ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang yang fakir miskin. Lalu aku menjenguk ke neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Yang dimaksud hadis ini adalah fakir miskin yang sabar dan bersyukur, dan kebanyakan wanita masuk neraka adalah karena banyak mengeluh kepada suami dan tak mau bersyukur. Sesungguhnya agama ini mudah dan tiada seorang yang mempersulit agama kecuali pasti dikalahkannya menemui kesulitan. Bertindaklah tepat, lakukan pendekatan, sebarkan berita gembira, permudahlah dan gunakan siang dan malam hari serta sedikit waktu fajar sebagai penolongmu. Sebaik-baik umatku adalah apabila pergi, dia berbuka puasa dan sholat qasar, dan jika berbuat kebaikan, merasa gembira. Tetapi apabila melakukan keburukan, dia beristighfar. Dan seburuk-buruk umatku adalah yang dilahirkan dalam kenikmatan dan dibesarkan dengannya makanannya sebaik-baik makanan, dia mengenakan pakaian mewah-mewah, dan bila berkata tidak benar, tidak jujur. Jibril alaihissalam yang aku cintai menyuruhku agar selalu bersikap lunak, toleran dan mengalah terhadap orang lain. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak mengecewakannya atau membiarkannya menderita, dan tidak merusaknya kehormatan dan nama baiknya. Rasulullah SAW melarang mendatangi undangan orang-orang fasik. Janganlah kamu duduk-duduk di tepi jalan. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami memerlukan duduk-duduk untuk berbincang-bincang." Rasulullah kemudian berkata, "Kalau memang harus duduk-duduk, maka berilah jalanan haknya." Mereka bertanya, "Apa haknya jalanan itu ya Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Memalingkan pandangan bila wanita lewat, menghindari gangguan, menjawab ucapan salam dari orang yang lewat, dan beramar ma'ruf nahi mungkar." Termasuk sunnah bila kamu menghantar pulang tamu sampai ke pintu rumahmu. Rasulullah SAW menerima pemberian hadiah dan mendoakan ganjaran atas pemberian hadiah tersebut. Jangan menolak hadiah dan jangan memukul kaum muslimin. Hendaknya kamu saling memberi hadiah. Sesungguhnya pemberian hadiah itu dapat melenyapkan kedengkian. Seorang pemuda yang menghormati orang tua karena memandang usianya yang lanjut, maka Allah mentakdirkan baginya pada usia lanjut orang akan menghormatinya. Barang siapa menerima kebaikan atau pemberian dari kawannya atau saudaranya tanpa diminta, hendaklah diterima dan jangan dikembalikan. Sesungguhnya itu adalah rezeki yang disalurkan Allah untuknya. Barang siapa membela nama baik dan kehormatan saudaranya tanpa kehadirannya, maka Allah akan membelanya di dunia dan di akhirat. Apabila kawan muslimin seseorang digunjing dan tidak menyanggah atau membelanya, padahal sebenarnya dia mampu membelanya, maka Allah akan merendahkannya di dunia dan di akhirat. Jiwa-jiwa manusia ibarat pasukan. Bila saling mengenal menjadi rukun, dan bila tidak saling mengenal timbul perselisihan. Cukup jahat orang yang menghina saudaranya.
Seorang mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk, yang keji, dan yang ucapannya kotor. Penghuni neraka ialah orang yang buruk perilaku dan akhlaknya, dan orang yang berjalan dengan sombong terhadap orang lain, menumpuk harta kekayaan dan bersifat kikir. Adapun penghuni surga ialah rakyat yang lemah yang selalu dikalahkan. Rasulullah SAW melarang orang makan atau minum sambil berdiri. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pesankan sesuatu kepadaku yang akan berguna bagiku dari sisi Allah." Nabi SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia. Dan hendaklah kamu bersyukur, sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah. Dan perbanyaklah doa, sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul." Barang siapa ingin agar doanya terkabul dan kesulitan-kesulitannya teratasi, hendaklah dia menolong orang yang dalam kesempitan. Paling dekat dengan aku kedudukannya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin karena kebaikan akhlaknya menyamai derajat orang yang biasa melakukan saum dan menunaikan sholat malam." Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia, dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya dengan majelisku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaliknya, orang yang aku benci dan paling jauh dari diriku adalah orang yang terlalu banyak bicara, yang tidak bermanfaat, sombong. Tidak boleh ada gangguan akibat yang merugikan dan menyedihkan, dan tidak boleh ada paksaan. Barang siapa rendah hati kepada saudaranya semuslim, maka Allah akan mengangkat derajatnya, dan barang siapa mengangkat diri terhadapnya, maka Allah akan merendahkannya. Cintailah dan sayangilah para fakir miskin, maka Allah akan menyayangimu." Baginda Rasulullah SAW menyebut sejumlah keistimewaan akhlak mulia ini. Saat beliau ditanya tentang apa itu kebajikan, albir, misalnya, beliau langsung menjawab, "Albir hus al-khulq." Kebaikan itu adalah akhlak mulia. Beliau bahkan bersabda, "Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti selain akhlak mulia. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berbuat keji dan berkata-kata keji." Rasulullah SAW pun menyebut muslim yang berakhlak mulia sebagai manusia terbaik. Beliau bersabda, "Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya." Dari Sahabil Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai akhlak yang mulia dan membenci akhlak yang buruk." An-Nawas bin Sim'an al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan keburukan, dan Rasulullah menjawab, kebaikan adalah akhlak yang baik dan keburukan adalah sesuatu yang mengganjal di dadamu dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya." Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Saya menjamin sebuah rumah tepi surga bagi orang meninggalkan debat sekalipun ia benar, dan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang tidak berbohong sekalipun hanya bergurau, dan rumah di atas surga bagi orang yang mulia akhlaknya." Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling baik keislamannya adalah yang paling baik akhlaknya."
Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan yang paling aku benci dari kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang banyak bicara, angkuh dalam berbicara dan sombong." Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, seorang wanita dari kami ada yang kawin 2, 3, dan 4 kali, lalu dia wafat dan masuk surga bersama suami-suaminya. Juga, siapakah lelaki yang akan menjadi suaminya di surga?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia disuruh memilih dan yang dia pilih adalah yang paling baik akhlaknya," dengan berkata, "Ya Rabbku, orang ini ketika dalam negeri dunia paling baik akhlaknya terhadapku. Kawinkanlah aku dengan dia, wahai Ummu Salamah. Akhlak yang baik membawa kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat." Orang mukmin itu adalah menjadi saudara sesama mukmin. Karena itu janganlah meninggalkan atau memberi nasihat dalam segala hal. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Seorang mukmin bukanlah pengumpat atau suka mengutuk, tidak keji serta ucapannya tidak kotor. Orang mukmin yang paling baik ialah orang yang memudahkan penjualan, memudahkan pembelian, memudahkan membayar hutang, dan memudahkan memberikan pinjaman. Hubungilah orang yang memutus hubungannya dengan kamu, dan berilah sesuatu kepada orang yang enggan memberimu. Hindarkan dirimu dari orang yang menzalimi kamu." Artinya jangan menghiraukan orang yang menzalimi kamu. Belalah, tolonglah kawanmu baik dia zalim maupun dizalimi. Apabila dia zalim, cegahlah dia dari perbuatannya, dan bila dia dizalimi, upayakanlah agar dia dimenangkan atau dibela. Dari Ibnu Mas'ud dan Aisyah radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sering berdoa, "Ya Allah, Engkau telah memuliakan penciptaanku, maka muliakanlah akhlakku."